bertemu nanti dengan Rasulullah SAW. Ya, cuman uniknya kalau orang-orang dulu namanya nggak sepanjang orang sekarang. Kalau orang sekarang kan satu nama, satu orang 4 nama. Tapi kalau zaman dulu satu orang satu nama. Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad. Muhammad. Nah, Imam Syafi'i memiliki ayah namanya Idris. Idris memiliki ayah lagi. Siapa? Al-Abbas. Al-Abbas ada ayah lagi kan? Dia memiliki ayah yaitu Utsman. Utsman punya ayah namanya Syafi'. Syafi' memiliki ayah yaitu As-Sa'ib. As-Sa'ib ayahnya adalah Ubaid. Ubaid punya ayah yaitu Abdul Yazid. Abdul Yazid punya ayah yaitu Hashim. Hashim punya ayah yang bernama Abdi Manaf. Nah, kalau kita mungkin untuk nama beliau Muhammad bin Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Panjang ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa panjang? Karena nama orang pendek-pendek. Kalau kita agak sulit karena satu nama 4 orang. Jadi kalau kakek sampai sini papan tulis gak cukup. Nah, budayakan kayak kita ke depan kalau seandainya kita punya keturunan namanya satu saja, tapi kalau mau dipanjangkan tempelkan nama sang ayah dan sang kakek. Ini lebih enak biar keturunannya tampak jelas siapa kakeknya, siapa buyutnya dan lain sebagainya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i itu namanya kan Muhammad, tapi beliau dinisbahkan ke kakek beliau, ya. Tidak tahu Anda bahasa Indonesianya apa. Ini kakek buyut ya. Nah, di sini Syafi'i disebut dengan Asy-Syafi'i. Terambil nama dari nama si kakek. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i ini ketemu jalur nasabnya sama Rasulullah di Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib punya anak namanya Abdul Muttalib. La. Abdul Yazid As-Sa'ib, Abdul Yazid Ubaid dulu ikhwan. Afwan, anak lupa. Ubaid, Abdul Yazid, Hashim. Ya, terakhir anak kelupaan. Anak Ubaid, Abdul Yazid. Kemudian siapa sih tadi? Hashim. Kemudian Al-Muttalib di sini. Al-Muttalib punya ayah namanya Abdul Manaf. Nah, kurang ya. Muhammad anak Idris anak Al-Abbas anak Utsman anak Syafi' anak As-Sa'ib anak Ubaid anak Abdul Yazid adalah anak Hashim anaknya Al-Muttalib adalah anaknya Abdul Manaf. Nah, sehingga ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Manaf ini punya anak yang bernama Hashim. Hashim punya anak yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ya Imam Syafi'i namanya Muhammad dan Nabi kita namanya Muhammad, dan mereka berdua ketemu di kakek Abdul Manaf. Nah, perlu kita ketahui bahwa dulu Abdul Muttalib ini anak yatim. Hashim meninggal.
Hashim meninggal, Abdul Muttalib menjadi anak yatim. Sehingga yang merawat Abdul Muttalib adalah Al-Muttalib, omnya. Padahal dari sisi bahasa, apa dari sisi bahasa? Naam, Abdul mana Abdul? Hamba, hambanya Muttalib, hambanya sang om. Karena dulu Abdul Muttalib ini kan anak yatim. Beliau itu orangnya beruban. Orangnya beruban, masih muda tapi ubanan gitu. Sehingga nama dia Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Suatu ketika karena beliau ini yatim, sehingga mau diambil sama Muttalib. Mau diasuh sama si om. Ketika diambil sama si om, orang-orang nganggap bahwa ketika Syaibah ini dibawa oleh Muttalib, masyarakat ketika itu nganggap bahwa sang anak ini, yaitu Syaibah ini, disebut budak yang dibeli oleh Muttalib, sehingga disebut Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Nah, jadi diasuh oleh jalur kakeknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun mereka ketemu di Abdi Manaf. Ya, dan Muhammad anaknya Abdullah anaknya Abdul Muttalib, atau nama aslinya Syaibah anaknya Hashim adalah anak Abdul Manaf. Disinilah ketemu silsilah Syekh atau Al-Imam Syafi'i dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penting bagi kita untuk mengetahui silsilah keturunan ini. Nah, jelaskan. Hashim anak Muttalib anaknya Abdul Manaf. Nah. Kemudian, ikhwan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Idris, sekarang Muhammad bin Idris, nama asli Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris, itu beliau dilahirkan di Palestina, tepatnya di kota Gaza, yang dibombardir sama orang-orang Yahudi sekarang. Beliau lahir di situ. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza, Palestina. Dan beliau rahimahullah ta'ala ketika umur 2 tahun sudah menjadi yatim. Dan orang tuanya, ayah kandungnya itu meninggal dalam keadaan masih muda. Masih muda banget sudah meninggal, dan Imam Syafi'i sudah menjadi yatim. Maka beliau itu dilahirkan, kata para ahli sejarah, dilahirkan di kota Gaza pada tahun 150 Hijriah. Ya, lahir beliau pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza. Ada yang mengatakan di kota Asqalan. Cuman yang paling masyhur itu di kota Gaza. Dan kedua-duanya dan itu terdapat di Palestina. Beliau lahir di Gaza. Ini yang pendapat yang paling sering terdengar. Nah, beliau itu lahir pada 150 Hijriah. Dikatakan oleh para ahli sejarah, beliau itu lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan di hari Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Tahun 150 Hijriah. Jadi imam-imam madhab itu, ikhwan, kalau antum kan sering dengar 4 imam madhab. Siapa yang pertama? Yang paling awal siapa? Abu Hanifah. Dari sisi umur ya. Yang kedua baru Imam Malik bin Anas. Kemudian baru Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris. Kemudian yang paling muda yaitu Ahmad ibn Hanbal. Dari sisi usia. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah. Dikatakan oleh para ulama
bahwa beliau lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Bahkan ada yang mengatakan di hari Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Sehingga Imam Syafi'i secara otomatis, pernahkah belajar sama Imam Abu Hanifah? Enggak. Imam Syafi'i enggak pernah belajar sama Imam Abu Hanifah. Ya gimana mau belajar? Baru lahir Imam Abu Hanifah wafat. Nah, setelah itu ikhwan yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui urutan-urutan kelahiran mereka para imam empat mazhab ini, maka beliau Imam Muhammad bin Idris atau lebih dikenal Imam Asy-Syafi'i, beliau 2 tahun dalam keadaan yatim. Sang ibu akhirnya memindahkan Imam Asy-Syafi'i dari Gaza pulang kampung. Beliau lahir di Gaza, Palestina, tapi harus pulang kampung. Ibunya menetapkan seperti itu karena ayahnya nggak ada lagi. Karena mereka kan anak rantauan, istilah kitanya. Orang rantauan pulang ke kampung. Dan kampung Imam Asy-Syafi'i dan keluarga Imam Syafi'i di mana? Makkah, kan orang Quraisy. Tinggallah di Makkah. Tinggal di Makkah dan dididiklah di Makkah. Dan beliau rahimahullahi ta'ala itu sudah hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Hafal Quran umur 7 tahun. Masya Allah. Kita 7 tahun lagi main apa ya, Bang? Baca Quran aja mungkin belum bisa mungkin ya di 7 tahun di zaman itu. Allah. Nah, beliau sudah hafal Quran di umur 7 tahun. Nah. Dan bahkan lebih dahsyat lagi, ikhwan, di umur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. 10 tahun sudah hafal Al-Muwatta, hafal Al-Muwatta. Anda pakai bahasa Arab aja, Al-Muwatta Imam Malik ya. Imami Malik. Malik bin Anas. Satu kitab hadis Imam Malik bin Anas itu terhafalkan oleh Imam Asy-Syafi'i di umur 10 tahun. Santri-santri kita rata-rata 13 tahun. Al-Hafiz Al-Muwatta. Nah, lama ya. Kita yang sudah 40 sudah hafal Muwatta. Hadis arba'in aja nggak tahu hafal atau enggak. Innamal a'malu binniyat dari awal sampai akhir. Nah, ya ini menunjukkan bahwa skala kita dengan Imam Syafi'i kalau dibandingkan, jangan dibandingkan. Jauh gitu ya, jauh sekali. Nah, jauh sekali. Dan beliau rahimahullahi ta'ala itu ya, kita setelah itu kita kepingin tahu guru-guru beliau. Nah, setelah kita tahu kapan lahirnya, beliau lahirnya di mana, kemudian prestasi-prestasi beliau dan kehidupan beliau, sedih ya. Di umur 2 tahun sudah wafat orang ayah ya. Rasulullah lebih menyedihkan lagi. Sebelum lahir, ayah sudah tiada. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata orang sukses itu hidupnya enggak senang. Dan di pandangan orang, hidupnya itu banyak ya capek-capek dulu, sedih-sedih dulu, tapi happy-nya di belakangan. Ya kan? Orang-orang hebat terdahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke guru-guru beliau. Guru-guru Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini dari sisi usia ya. Maka kita pindah ke guru-guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, guru-guru Imam Syafi'i. Guru beliau itu banyak banget. Cuman kita rangkum di beberapa nama populer saja. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i
Al-Imam Asy-Syafi'i itu berguru karena beliau sudah menghafal Al-Muwatta, ya, ya. Beliau itu awalnya ketika di Makkah kan beliau ketika orang tuanya wafat, ibunya pulang kampung sama beliau ke Makkah, beliau itu belajar sama Muslim ibn Khalid Az-Zanji, ya, guru beliau tuh Muslim bin Khalid Az-Zanji Al-Makki, ya, guru beliau pertama kita tulis di sini Muslim bin Khalid Az-Zanji Al-Makki. Ini guru beliau. Tatkala beliau rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i sudah dalam umur 15 tahun, kan 10 tahun sudah hafal Muwatta. Di umur 15 tahun, beliau diberikan ijazah sama guru beliau, Muslim ibn Khalid Az-Zanji Al-Makki. Ijazahnya berupa perizinan untuk memberikan fatwa di umur 15 tahun. Beliau sudah diberikan izin sama guru beliau, yaitu Muslim ibn Khalid Az-Zanji Al-Makki, di umur 15 tahun. Jadi Imam Syafi'i 15 tahun sudah bisa berfatwa, sudah layak untuk berfatwa. 15 tahun, ikhwan, 15 tahun. Nah, itu beliau, guru beliau Muslim ibn Khalid Az-Zanji Al-Makki. Beliau belajar sama Muslim ibn Khalid, ya, guru beliau Muslim ibn Khalid Az-Zanji Al-Makki itu di Makkah. Kan dia pindah ke Makkah dari Gaza. Paham sampai sini? Nah, adapun guru-guru beliau yang lain adalah Imam Asy-Syafi'i belajar sama Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas. Jadi guru Imam Syafi'i itu Imam Malik, pemimpin dari mazhab Maliki. Karena ketika di Makkah, Imam Asy-Syafi'i juga berkelana pindah ke Madinah. Di Madinah ada di situ Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas ini di Madinah. Kan awalnya beliau ke Makkah, langsung pindah ke Madinah untuk belajar sama Imam Malik. Nah, belajar sama Imam Malik di Madinah. Dan Imam Malik ini sangat konsentrasi terhadap hadis. Sangat konsentrasi terhadap hadis. Karena itulah Imam Malik bin Anas punya kitab hadis Al-Muwatta. Nah, Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau juga memiliki murid. Murid beliau adalah Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab Hambali yang mayoritas berada di negara Teluk, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, yang mereka rata-rata itu bermazhab Hambali. Justru Imam Ahmad bin Hanbal itu berguru sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Imam Malik berguru dengan Imam Abu Hanifah. Karena Imam Malik sempat ketemu Imam Abu Hanifah. Nah, Anda tulis di sini, ya. Imam Malik berguru sama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak bisa belajar sama Imam Abu Hanifah. Kenapa tadi? Karena beliau lahir di tahun Imam Abu Hanifah wafat. Tapi beliau belajar sama murid Imam Abu Hanifah. Namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. Beliau memang tidak langsung belajar dengan Imam Abu Hanifah. Tapi beliau belajar sama murid number one Imam Abu Hanifah, di antaranya Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i berguru sama beliau. Dapatlah ilmu-ilmu tentang madhab Hanafi dari Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Paham silsilahnya, Ikhwan? Larinya kemana? Ya, urutan belajarnya Imam Syafi'i jelas, insya Allah seperti ini. Dan
Nanti anak akan sampaikan di beberapa madhab. Di beberapa madhab. Ya, seperti Ana tadi bilang, kita bilang bahwa Imam Malik bin Anas ini adalah imam madhab yang sangat getol ya terhadap hadis. Makanya beliau mengumpulkan hadis di dalam Al-Muwatta. Berbeda dengan Abu Hanifah karena hadisnya masih terpencar-pencar, maka kebanyakan dari madhab Abu Hanifah ini madhabnya madhabul ro'yi, madhab pendapat akal di Abu Hanifah, karena memang hadis belum terkumpul. Tapi di madhab Imam Malik hadis diusahakan untuk dikumpul sehingga lebih ke sunnah. Maksudnya konsentrasinya lebih ke hadis, ya, tidak melulu memakai logika atau pendapat-pendapat gitu ya, atau hasil-hasil pemikiran gitu. Itu bedanya Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Karena memang kondisi ketika itu seperti itu. Di kondisi di zamannya Imam Abu Hanifah rahimahullahi ta'ala. Nah, selanjutnya ikhwan, Imam Syafi'i punya murid terbaik yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk memuji sang murid. Apa kata Imam Syafi'i? Anta a'lamu minni anil hadith. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad bin Hanbal muridku, kamu itu lebih alim daripada saya tentang hadis. Karena itu kalau antum baca hadis banyak gak rawahu Ahmad, tapi gak jarang kan rawahu Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pun sendiri mengakui kehebatan muridnya dalam permasalahan hadis, dan beliau jelas terang-terangan mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal lebih top, lebih canggih, lebih cerdas dibandingkan beliau sendiri dalam permasalahan hadis. Jadi sesama mereka ini berburu ikhwan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada pertikaian sebenarnya. Nah, kecuali orang-orang belakangan saja yang tidak tahu hakikat sebenarnya. Nah. Dan antum lihat ikhwan, corak Imam Syafi'i dalam belajar itu berpindah-pindah di banyak guru, tapi gurunya yang berkompeten ya. Imam Syafi'i dari Gaza berangkat ke Makkah belajar sama Imam Muslim Ibn Khalid Az-Zanji Al-Makki di Makkah. Kemudian pindah lagi ke Madinah, ketemu sama Imam Malik bin Anas. Kemudian pindah lagi ke Baghdad. Baghdad tuh Ain al-Baghdad? Irak. Pindah lagi ke Baghdad belajar sama Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Berpindah-pindah belajar. Di satu, kalau kita bilang ya, di satu madrasah ke madrasah yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Ya. Ilmu itu mahal. Terkadang kita dapat ilmu dekat rumah, tapi ilmu yang lebih kita dapatkan jauh dari rumah kita. Harus ada pengorbanan. Nah, harus ada pengorbanan. Ya. Rumah di Jakarta, belajarnya di Agama Makmur. Gak apa-apa. Harus gitu. Iya. Harus ada pengorbanan. Nah, Imam Syafi'i aja dari Madinah berangkat ke Baghdad. Kalau zaman sekarang sudah pesawat. Dan itu melampaui beberapa negara. Ini enggak dalam satu negara doang. Jadi bersabar dalam belajar. Nah, kemudian ikhwan yang mati Allah SWT, Imam Syafi'i lahir tahun 150, beliau wafat pada tahun 204. Wafat pada tahun 204 Hijriyah. Berarti berapa umur Imam Syafi'i ketika wafat? Lahir 150, wafat 204. Berarti beliau wafat di umur 54 tahun. Berarti relatif muda ikhwan. Relatif muda.
Nah, 54 tuh masih muda, masih gagah, masih mampu untuk segala. Cuman Allah sudah wafatkan beliau. Allah sudah mewafatkan beliau. Tapi masya Allah beliau rahimahullah taala tidak menyia-nyiakan waktu, ya, sehingga banyak sekali karya-karya beliau yang menggoncangkan kaum muslimin sehingga mata-mata orang terbelalak dengan semangat dan kehebatan beliau di dalam menuntut ilmu. Kita pun berharap bisa seperti mereka, meniti jalan mereka. Gak bisa menyamakan mereka, tapi kita ikut mereka aja lah, ikut berada di barisan mereka. Dan beliau itu wafatnya tahun 204 di Mesir. Jadi berpindah-pindah dari Palestina ke Makkah, dari Makkah pindah ke Madinah, dari Madinah pindah ke Baghdad, dari Baghdad pindah lagi ke Mesir. Bahkan suatu riwayat mengatakan bahwa beliau pernah diangkat menjadi hakim di Yaman. Pernah diangkat menjadi hakim di Yaman. Cuman banyak para ulama di masa itu menasihati beliau untuk fokus aja belajar. Kalau seandainya jadi hakim, sibuk nanti waktunya. Kalau dia belajar total, banyak hasil karyanya karena para ulama mengetahui kemampuan dia. Jadi suruh belajar terus buat karya. Kalau dia wafat kan dibaca orang banyak. Tapi kalau jadi hakim, banyak menasihati jangan gitu. Tapi sempat dulu menjadi hakim beliau dan diberikan nasihat sama ulama di masa itu, sehingga beliau pun mendengar hasil-hasil karya beliau banyak. Nah, ini adalah guru-guru beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian ikhwan, tanpa kita istilahnya ta'assub, ya, tanpa kita taklid buta sama beliau, tapi memang beliau Imam Syafi'i, dan juga kita menghormati imam-imam yang lain banyak, ya, bukan hanya imam 4 madhab. Ada Abu Thawr muridnya Imam Syafi'i, kemudian ada juga Ibnu Rahawai muridnya Imam Syafi'i. Madhab itu banyak, cuma yang terkenal yang 4 ini, ya, termasuk Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abu Hanifah. Mereka punya keutamaan-keutamaan dan kehebatan-kehebatan yang wajib, ya, yang harus kita bersyukur kepada Allah atas kebaikan-kebaikan mereka. Semoga Allah balas kebaikan mereka. Cuman memang Imam Syafi'i itu memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya, beliau itu adalah pakar lughah, pakar bahasa. Bahasa Arabnya bagus, akal sekali bahasa, iya. Bahkan banyak para ulama mengatakan bahwa beliau itu rahimahullah taala Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i itu adalah hujjah dalam bahasa. Bahasanya bagus. Orang kalau bahasanya bagus berarti literaturnya bagus, kemudian pengetahuannya bagus, wawasannya luas. Karena orang itu kan luas wawasannya karena bahasanya yang banyak, artinya pandai, ya, bahasa Arabnya bagus sehingga dia bisa baca, dia bisa menelaah. Orang kalau nggak pandai bahasa gimana dia mau menelaah? Orang mau belajar tafsir kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Mentafsirkan pakai terjemah ya nggak mungkin, kan? Orang mau belajar misalnya usul fikih, usul beda kawan. Antum, ya, semoga Allah berikan rezeki kepada kita belajar usul fikih, belajar fikih langsung dengan bahasa Arab itu lebih manis, lebih indah, lebih banyak faedahnya dibandingkan hanya sekedar terjemah. Nah, Imam Syafi'i ini pakar dalam bahasa. Nah, dan ini dikatakan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengakui bahwa Asy-Syafi'i hujjatun fil lughati, bahwa Imam Syafi'i itu adalah hujjah dalam bahasa. Kenapa begitu? Karena dulu beliau itu di masa kecilnya kan 2 tahun itu, ya, dari Gaza dipindahkan ke Makkah. Beliau itu sering atau bergaul atau selalu bersama dengan Qabilah Hudhal. Sebuah qabilah namanya Qabilah Hudhal, dan Qabilah Hudhal ini bahasanya bagus. Nah,
Maka dari kecil biasakan sama anak-anak kita ini pelajarannya. Imam Syafi'i aja ketika kecil dia sering bergabung sama qabilah Hudhar. Dan ini bahasanya bagus. Karena anak kecil itu akan mempelajari awal pertama dalam ilmu itu bahasa. Maka carilah teman untuknya 2, 3, 4, 5 tahun meskipun telo bahasanya, orang yang bagus bahasanya biar dia bisa memperbaiki bahasa. Tumbuh-tumbuh 7, 6, 5 tahun bagus. Pelajari bahasa. Penting banget bahasa. Nah, ini penting sekali. Untuk antum juga kita ya belajar bahasa. Bersyukur kita bisa bahasa. Ya kayak kita lah kan orang Indonesia. Orang Indonesia ya kita di Sumatera rata-rata bahasanya Melayu, ya kan? Agak gampang bagi kita untuk komunikasi bahasa Indonesia. Karena bahasa agamamu, bahasa Bengkulu, ya tinggal dirubah dialek aja menjadi Indonesia. Ya kan? Nak kemana kan sama kan? Tapi kalau beberapa orang-orang dulu kan, ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ya kan, sulit dia nanti untuk berada di dunia luar kalau dia keluar dari provinsi tertentu. Misalnya kalau misalnya suku A misalnya di Irian sana terbiasa dengan bahasa Irian, nggak terbiasa dengan bahasa Indonesia, keluar dia nanti ke Jawa, keluar ke Sumatera nggak bisa bahasa, susah. Ya harus salah paham lagi, sudah salah paham lagi nggak bisa interaksi, mau apa kebingungan. Nah, jadi penting banget bahasa, terutama kita ini bersyukur sama Allah SWT, kita orang Bengkulu untuk mentranslate ke dalam bahasa Indonesia tinggal merubah dialek. Gak butuh belajar bahasa Indonesia, udah paham langsung. Nah, tapi kan kayak mbak-mbak kita Jawa, gak bisa bahasa Indonesia, karena terbiasa dengan bahasa Jawanya. Maksud ana, ya, ini dalam bahasa Indonesia, maka kita tarik dalam bahasa Arab. Biasakan, usahakan paham bahasa Arab. Nah, paham bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa internasional. Ya, bahasa internasional. Bahasa Inggris itu hanya beberapa negara yang pakai bahasa Inggris. Orang Prancis nggak pakai bahasa Inggris. Jangan merasa terlalu bangga dengan bahasa Inggris. Orang Belanda memang pakai bahasa Inggris? Enggak. Orang Belanda pakai bahasa Belanda. Orang Spanyol bahasa Inggris? Enggak. Orang Spanyol pakai bahasa Latin, bahasa Spanyol. Negara-negara yang pakai bahasa Inggris itu beberapa, paling Amerika Serikat, paling Inggris, Britania Raya, dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa Arab, berapa negara yang memakai bahasa Arab? Banyak. Jadilah, ikutilah pola yang Syafi'i. Pandai dalam bahasa Arab. Bahkan pokoknya setiap negara yang situ ada kaum muslimin berarti harus bisa bahasa Arab. Berapa negara yang bisa bahasa Arab? Banyak, ikhwan. Lebih dari 20. Arab Saudi, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Lebanon, Suriah, apalagi Yordania, apalagi Maroko, Tunisia, Sudan, Pantai Gading. Mau antum mau ke Afrika, mau antum ke Timur Tengah, semua berbahasa Arab. Bahkan ke Pakistan pun bahasa kedua di Pakistan bahasa Arab. Jadi biasakan berbahasa Arab. Biasakan untuk senang untuk belajar bahasa Arab sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, imam madhab Indonesia, ya, imam madhab kebanyakan Asia Tenggara, ya, beliau adalah pakar bahasa, hujjah dalam lughah. Ini yang kita bisa dapatkan keistimewaan Imam Syafi'i. Kedua, keistimewaan Imam Syafi'i yang dikatakan oleh para ulama, beliau itu tegar di atas sunnah. Bahkan beliau termasuk imam yang sangat berani membabat habis para pelaku bid'ah. Ya, dibabat habis sama beliau. Maksud kita tuh beliau tuh benar-benar memerangi kebid'ahan dan membela sunnah atau hadis Nabi SAW agar sunnah itu dikedepankan atau ditinggikan. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau itu digelari
oleh banyak para ulama sebagai nasirul hadis, penolong hadis, penolong hadis. Karena bukti nyata kok, Muwatta dia hafal, gitu kan ya, penolong hadis. Nah, beliau sangat sering sekali mengedepankan, mematahkan argumen-argumen orang-orang yang mengedepankan akal dibandingkan sunnah Nabi. Ya, beliau menegakkan ya hal-hal yang harus ditegakkan. Masya Allah, tabarakallah. Inilah beliau rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, bentuk karismatiknya juga, keistimewaannya beliau juga, beliau itu karismatik banget, karisma, punya wibawa gitu. Nah, karismatik Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, banyak para ahli ilmu itu kalau kita lihat tuh wibawanya luar biasa, duduknya, senyumnya, gitu kan ya, itu membuat kita senang. Nah, Imam Syafi'i juga orangnya berwibawa, karismatik gitu ya. Sehingga banyak orang-orang dari Baghdad dulu, kan di Baghdad kan belajar sama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ketika itu di Baghdad itu banyak banget orang-orang bermadhab Abu Hanafi. Tatkala Imam Syafi'i pindah ke Baghdad, banyak ulama Baghdad yang kagum banget sama dia. Akhirnya mereka berguru dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Wibawa beliau. Nah, di antaranya apa? Imam Ahmad bin Hanbal kan berguru sama beliau ketika beliau rahimahullah taala berada di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Abu Thawr juga belajar sama beliau rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan, sehingga salah satu murid beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu Abu Thawr, pernah ditanya mana yang lebih dalam ilmunya, mana yang lebih faqih, Al-Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Abu Thawr sebagai murid, Abu Thawr muridnya Syafi'i. Abu Thawr ditanya sama orang, mana yang lebih faqih, Imam Syafi'i atau gurunya Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani? Ada orang yang nanya kayaknya. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Abu Thawr? Nah, jawaban Abu Thawr, beliau mengatakan Asy-Syafi'i afqahu min Muhammad. Imam Syafi'i itu lebih faqih daripada Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani wa Abi Yusuf wa Abi Hanifah, bahkan lebih faqih daripada Abu Yusuf. Padahal Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini dua murid senior Imam Abu Hanifah. Lebih pandai Imam Syafi'i, kata Abu Thawr. Bahkan lebih faqih daripada Imam Abu Hanifah sendiri, kata beliau. Wa Hammad bahkan lebih pakar daripada Hammad. Hammad itu gurunya Imam Abu Hanifah. Lebih pakar bahkan lebih pakar daripada Ibrahim. Ibrahim gurunya Hammad. Lebih pakar dari Alqamah. Alqamah itu gurunya Ibrahim. Lebih pakar daripada Al-Aswad. Al-Aswad adalah gurunya Alqamah. Ini menunjukkan bahwa Abu Thawr sangat memuliakan Imam Syafi'i rahimahullahi ta'ala. Cinta banget. Nah, cinta sekali. Ya, seorang murid cinta sekali sama guru beliau. Ini bukan menunjukkan bahwa Abu Thawr sangat fanatik, bukan. Beliau memuji kehebatan Imam Syafi'i. Dan ini yang memuji bukan hanya Abu Thawr seorang, tapi banyak di kalangan para ulama. Bahkan ya sang guru pun memuji kehebatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan kan Imam Syafi'i itu kan karena beliau anak yatim, kemudian beliau ya dari sisi ekonomi kurang, untuk beli kertas gak ada. Ketika belajar di majlis Imam Malik bin Anas,
Ya, Imam Malik bin Anas mengajarkan hadis. Imam Syafi'i nggak ada buku, nggak ada kertas, mau nulis nggak tahu, nggak ada namanya, nggak ada duit untuk beli kertas. Akhirnya Imam Syafi'i ya nggak nulis. Tapi Imam Malik kan marah, kok nggak nulis kamu gitu. Tapi akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, apa yang engkau ya guruku, apa yang kau sampaikan dari awal sampai akhir aku sudah hafal. Ini menunjukkan kehebatan beliau. Ya, dan ini ikhwan yang Allah SWT, Anda dapat belajarkan dari Imam Syafi'i, ternyata kehebatan seseorang atau kecintaan seseorang terkadang bisa timbul karena kekurangan seseorang. Justru terlalu banyak fasilitas, orang jadi manja. Semakin banyak fasilitas orang jadi manja, jadi agak malas. Untuk dapat ilmu agak susah. Imam Syafi'i nggak punya kertas, akhirnya dia ngafal. Pasti seseorang yang giat dalam belajar, dia akan mencari jalan keluar dari kesulitan yang ada. Sebagaimana kita ketahui, Ikhwan, di Afrika sana, di negeri Somalia, negara miskin. Kemudian Somalia kan sering kita dengar ya, negara-negara Afrika gitu ya. Kemudian negara-negara yang minoritas di Afrika ya, muslim-muslimnya seperti di Senegal dan lain sebagainya, anak-anak kecil di situ kalau ngafal Quran pakai batu, ya kan ditulis pakai batu, kertas ini nggak ada. Tapi kekuatan hafalan mereka kuat. Bahkan mungkin antum sering lihat di video-video di Tanzania itu di Afrika, mereka melakukan musabaqah tahfidzul Quran di stadion sepak bola. Lomba tahfidz Quran stadion sepak bola, hebat. Kita stadion sepak bola kita hanya untuk bola, ya. Tapi di sana stadion sepak bola dijadikan tempat untuk menghafal Quran dan isinya penuh. Allahu Akbar. Jadi kehebatan seseorang, ya, maka sekalipun di suatu tempat dari sisi fasilitas kurang, jangan berkecil hati. Justru dari fasilitas yang kurang itu, dia lebih mandiri dan lebih kuat dari sisi mental dan otak. Nah, jadi tetap bersemangat wahai para penuntut ilmu, santri-santri semuanya, dalam menuntut ilmu banyak-banyak menghafal, karena apa yang kalian hafal itu akan kalian petik ketika sudah dewasa. Mumpung masih muda, gampang untuk menghafal, rajinlah menghafal. Usul salasah dihafal, wajib dihafal, wajib. Nah, kemudian ikhwan yang berarti Allah Subhanahu wa taala, itulah kehebat sepak terjangnya Imam Syafi'i dalam belajar dan dipuji oleh muridnya yaitu Abu Thawr. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun memuji sang murid, kan Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah yang lebih berilmu tentang hadis daripada aku, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun memuji sang guru. Nah, dan sudah memuji sang guru, kemudian juga mencintai sang guru. Allahu Akbar. Sebagai bukti cinta Imam Ahmad bin Hanbal kepada sang guru Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, sittatun ad'u lahum sahran. Ada 6 orang yang aku berdoa untuk mereka pada waktu sahur. Kita tahu waktu sahur waktu mustajab berdoa. Ada 6 orang aku doakan ketika sahur. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, ahaduhum Syafi'i. 1 dari 6 itu adalah Imam Syafi'i aku doakan. Imam Ahmad. Murid doain guru, berarti benar-benar sayang ya. Karena ikhwan, ngedoain orang lain itu sulit, kadang terlupa. Kita bisa katakan orang yang paling tidak akan lepas mendoakan kita itu 3 orang. Istri itu gak bakalan, istri atau suami itu gak bakalan lupa ngedoain kita. Orang tua gak bakalan lupa ngedoain kita. Anak gak bakalan lupa doain kita. 3 itu. Yang lain-lain ini agak sulit untuk mendoain. Bener gak? Ya silakan. Atau rata-rata ngedoain, ada yang doain Bapak Fulan? Jarang. Tapi kalau yang 3 ini rutin. Nah, tapi beliau mau sahur doainnya Imam Syafi'i. Padahal dari sisi keturunan gak ada. Jadi benar-benar cinta dan gak pernah lepas untuk mendoakan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal itu
terlalu sering ngedoain Imam Syafi'i, sering banget, sampai sang anaknya Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Abdullah ngomong sama Imam Ahmad, ya abadi, ayahku sayang, ayu rajulin kana Syafi'i, siapa sih laki-laki yang sering kamu sebut dengan nama Syafi'i itu? Sang anak mungkin nggak tahu ya, kalau pikiran kita mungkin sang anak terheran-heran, kok nama Syafi'i tersebut terus dalam doa. Apakah cemburu seorang anak atau apa, kita nggak tahu ya. Cuman sang anak bertanya, ini siapa laki-laki yang bernama Syafi'i yang kamu doain terus ini? Fa inni sami'tu katukthiru minat doa ilahu. Aku sungguh sering banget mendengarkan darimu nama dia disebutkan dalam doa, kau berikan untuknya. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, faqal Ahmad, ya, kata Imam bin Hambal memberikan jawaban kepada anaknya yang bernama Abdullah. Jadi kunyahnya Imam Ahmad bin Hambal itu adalah Abu Abdillah. Ya. Kata beliau, ya bunayya kana Syafi'i kasyamsi lidunya. Sesungguhnya Syafi'i itu dia adalah seperti matahari untuk dunia ini, menerangi. Maksudnya ilmunya menerangi. Kalau nggak ada ilmunya, kita gelap dengan kebodohan. Saya aja muridnya dia, gitu. Ahmad bin Hambal saya ini aja muridnya dia. Dia itu seperti matahari, ya, untuk dunia ini. Wa kal afiyati linnas, dan Imam Syafi'i itu keselamatan untuk manusia. Ya, kalau nggak ada ilmu, gimana kita mau selamat? Itu kata beliau. Fahal lihadaini min khalfin, maka apa ada dari dua hal ini yang bisa menjadi pengganti? Ya nggak ada. Kita masih butuh matahari untuk penerang. Kita juga masih butuh Imam Syafi'i untuk kita ambil manfaat ilmunya. Jadi nggak bisa diganti. Makanya aku doain beliau rahimahullah ta'ala. Sayang, cinta banget sama Imam Syafi'i, sang guru tercinta. Nah, kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i itu keistimewaannya juga kan tadi apa? Beliau itu hujjah bil lughah, akar dalam bahasa Arab. Kemudian beliau itu berada di garda terdepan membela Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau itu berkarisma. Ya, ini yang ya, karisma itu ya, karisma karena keilmuan ya. Kalau orang berilmu dia punya karisma ya, Masya Allah. Ya, senang nengoknya. Kita pun ada bukan apa istilahnya, bukan sungkan sama kalau melihat orang-orang berilmu kemudian dia punya karisma. Kita bukan menjauh dari dia, tapi segan karena ilmunya. Itu bagus sekali. Ya, kita pun memandangnya juga enak. Kemudian yang keistimewaan berikutnya dari Imam Syafi'i yang harus kita kenal, karena beliau adalah imam mazhab negara kita Indonesia, negara tercinta. Beliau itu adalah termasuk orang terawal menyusun suatu kitab dalam bab usul fikih. Disebut yang diberikan nama kitab Ar-Risalah. Beliau orang pertama. Beliau tulis babnya apa, tentang hadis, tentang Quran, tentang nasikh mansukh, tentang usul fikih beliau. Dan beliau itu menulis kitab Risalah di usia muda. Usia muda ya. Dan itu atas permintaan, ajakan dari Abdurrahman ibn al-Mahdi. Jadi Abdurrahman ibn al-Mahdi, beliau adalah seorang alim, pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i untuk nulis. Ya kan, kalau orang pintar ini, orang cerdas kok nggak nulis, sayang gitu, nulis gitu. Nah, juga karena para ulama kita kan nulis. Syekh bin Bas aja berapa karyanya, Syekh Albani aja berapa karyanya, ya kan? Kemudian Syekh Utsaimin karyanya banyak mentahqiq kitab-kitab gitu ya. Karena orang cerdas itu harus buat buku gitu. Nah,
bukunya buku ilmiah gitu ya. Jadi Abdurrahman Al-Mahdi ini mengatakan kepada Imam Syafi'i untuk menulis buku, maka Imam Syafi'i menulis buku Ar-Risalah, dan ini adalah buku usul fikih pertama yang ada disusun secara rapi oleh Imam Syafi'i. Nah, dan Imam Abdurrahman Ibn Al-Mahdi mengatakan, ma usalli salatan illa wa ana ad'u lisyafi'i fiha. Aku tidak ada satu sholat pun kecuali aku pasti mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholat itu. Karena orang-orang cerdas nih butuh didoakan. Biar lancar jalannya, biar lancar dia apa istilahnya, prestasinya. Karena prestasinya untuk menyeluruh, bukan untuk pribadi. Ini doa Abdurrahman Ibn Mahdi. Ini menunjukkan Masya Allah sesama para ulama pun sangat tawadu, tidak ada kedengkian sama mereka, satu sama yang lain menyokong, satu sama lain mendorong agar lebih maju gitu ya. Karena ya untuk kemaslahatan dakwah, untuk kemaslahatan Islam itu sendiri. Inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan Imam Syafi'i terakhir ikhwan, karena waktu asar kita juga sudah mendekati, tinggal 7 menit lagi. Keistimewaan Imam Syafi'i, lihat Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik condong di Madinah condong kepada hadis. Dikumpulkan hadis. Kemudian Imam Syafi'i belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan ini bermadhab Hanafi. Kita tahu madhab Hanafi karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid topnya Imam Abu Hanifah, dan madhab Hanafi ini lebih kepada ar-ra'yu. Ar-ra'yu itu pendapat, pakai otak dia, karena hadis terbatas. Jadi ketemu hadis ini, dicari jalan keluar dari hadis itu, pakai ra'yu. Mau cari hadis yang lain belum terkumpul. Karena yang masanya ketika itu hadis kan dari sahabat ini gitu. Tabi'in ini belum terkumpul kayak kita sekarang. Sahih Bukhari jelas dan terkumpul. Ya, Sahih Muslim. Nah, sehingga keutamaan Imam Syafi'i menggabungkan dua metode ini. Metode hadis dan metode ar-ra'yu. Kelebihan madhab Imam Syafi'i, dia menggabungkan dua metode yang bagus ini. Digabungkan sama beliau. Karena itu banyak orang terkesima dengan beliau rahimahullahu ta'ala. Semakin kita lihat sepak terjang beliau, semoga kita pun semakin menyayangi beliau dan mendoakan beliau, semoga Allah membalasi kebaikan-kebaikan beliau yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Inilah ikhwan, sekelumit ya, sedikit ya dari penjelasan tentang riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga manfaat. Afwan kalau belum banyak karena keterbatasan waktu, dan semoga kita bisa lebih mengenal lagi imam madhab kita, dan kita pelajari dari pangkal ya, pelajari dari pangkal, insya Allah ta'ala. Naktafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.